Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya atas nama Rizwan, nomor induk mahasiswa 20.105.07.01.033, mahasiswa kelas B, angkatan 2020, pendidikan matematika, program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana langkah menyelesaikan, atau kita akan sama-sama menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks ini permasalahan yang dimaksud adalah soal pada mata kuliah matematika lanjut, khususnya pada analisis real. Jadi ini merupakan tugas final untuk mata kuliah matematika lanjut analisis real yang diampu oleh Bapak Dr. Ilham Minggi MSI. Baik, nah inilah permasalahan atau soal yang saya jelaskan tadi. Tapi sebelum kita berusaha untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini, saya sampaikan dulu pada awal video ini bahwa penyelesaian masalah yang kita akan tempuh itu mengacu pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang secara umum kita kenal sebagai langkah pemecahan masalah menurut Polya. Ada 4 tahapan utama yang nantinya akan kami jelaskan sebagai langkah-langkah dalam menyelesaikan soal ini. Jadi itulah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang akan diadopsi pada video kali ini. Yang pertama adalah memahami masalah, kemudian yang kedua adalah menyusun rencana penyelesaian atau merencanakan penyelesaian dari masalah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan rencana penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa kembali atau melihat kembali penyelesaian yang telah kita lakukan untuk tentunya memastikan dan mengevaluasi apakah sudah tepat atau perlu ada koreksian pada langkah-langkah penyelesaian yang kita lakukan. Baik, langkah pertama untuk memahami masalah terlebih dahulu saya akan bacakan soal ini adalah merupakan salah satu soal latihan yang pada proses perkuliahan yang lalu soal latihan nomor 3 pada latihan kedua. Dalam hal ini latihan yang diberikan pada pertemuan ke-13 mata kuliah matematika lanjut. Periksa apakah fungsi f dengan rumus fungsinya fx sama dengan sin super x kontinu seragam pada interval 0 sampai 2 per pi. Nah, untuk memahami masalah, secara umum kita ketahui bahwa harus diketahui terlebih dahulu atau harus ditemukan terlebih dahulu pada soal ini informasi apa yang disediakan, lalu apa yang diminta atau apa yang menjadi pertanyaan dari soal yang disajikan ini. Baik, kita sama-sama lihat bahwa ada suatu fungsi f dengan rumus fungsinya adalah sin super x. Nah, inilah yang akan kita selidiki. Apakah fungsi ini atau inilah yang akan kita periksa apakah kontinu seragam pada interval 0 sampai 2 per pi. Nah, nanti akan dibahas juga atau akan sama-sama kita pelajari juga untuk menyatakan atau memeriksa apakah dia kontinu seragam atau tidak. Nanti tentu didasarkan pada definisi yang pada slide ini sudah kami tampilkan di bawah. Lalu selanjutnya memahami juga apa sih yang sebenarnya diminta di soal ini
atau apa yang ditanyakan. Di sini ada kata periksa. Jadi kita tidak langsung diminta untuk membuktikan, tetapi memeriksa terlebih dahulu apakah ini kontinu seragam pada interval ini 0 sampai 2 pi ataukah tidak. Nah, nanti setelah kita menemukan jawaban dari pertanyaan pertama tadi, apakah kontinu seragam atau tidak, maka langkah selanjutnya baru kita akan berusaha menunjukkan atau membuktikan jika dia fungsi ini adalah kontinu seragam, maka dibuktikan berdasarkan definisi atau ditunjukkan berdasarkan definisi. Begitupun sebaliknya jika tidak kontinu seragam. Baik, kaitannya dengan soal tadi kami telah tampilkan di sini definisi dari fungsi kontinu. Fungsi yang mematakan himpunan A ke R dikatakan kontinu pada himpunan A jika untuk setiap epsilon positif dan untuk setiap U elemen A terdapat delta yang dipengaruhi oleh epsilon dan U lebih dari 0, sedemikian sehingga jika X, U elemen dari atau anggota dari himpunan A ini, jarak X dan U kurang dari delta, maka selisih antara fungsi Fx dan fungsi Fu kurang dari epsilon. Kemudian di bawah ini, di bagian bawah, ada definisi fungsi kontinu seragam. Saya bacakan, misalkan A adalah himpunan bagian dari R, dan F memetakan A ke R, fungsi F kontinu seragam pada A jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta dalam kurung epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga jika X, U elemen A nilai mutlak atau jarak X ke U kurang dari delta, maka selisih fungsi Fx dengan Fu atau ditulis dengan nilai mutlak Fx dikurang Fu itu kurang dari epsilon. Nah, yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu bahwa dari kedua definisi ini ada perbedaan yang menjadi kunci untuk menunjukkan, karena di soal adalah yang ditanyakan atau yang diminta adalah menunjukkan atau memeriksa apakah kontinu seragam atau tidak, maka nanti kita akan lebih fokus pada definisi yang kedua ini. Tetapi disampaikan kembali untuk melihat apa sebenarnya yang membedakan sekedar fungsi kontinu dengan kontinu seragam. Jika kita cermati dengan baik, perbedaannya hanya terletak pada nilai delta ini. Jika pada fungsi kontinu, nilai delta itu dipengaruhi oleh epsilon dan U, maka pada fungsi kontinu seragam, nilai deltanya hanya dipengaruhi oleh nilai epsilon. Jadi itulah yang menjadi kunci utama atau perbedaan utamanya. Nanti juga akan menjadi acuan utama kita dalam memeriksa atau menyelidiki suatu fungsi kontinu seragam pada interval tertentu atau tidak. Lalu interval ini pada definisi yang disajikan itulah himpunan A. Jadi nanti kita akan berusaha membuktikan sebagaimana pada definisi X, U ini adalah anggota dari A, maka harus berada pada interval 0 sampai 2 per pi ini. Jadi nilai X, U yang dimaksud itu ada pada interval ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah memahami, tadi kita sudah melihat apa-apa yang informasi yang disajikan pada soal, lalu apa sebenarnya yang diminta atau
ditanyakan pada soal ini, kita akan melakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sekarang kondisinya adalah kita belum sama sekali mengetahui apakah fungsi ini kontinu seragam atau tidak. Maka terlebih dahulu akan dicek atau akan berusaha kita melihat apakah memenuhi syarat sesuai definisi tadi, sesuai definisi ini sebagai fungsi kontinu seragam. Baik, untuk melihat itu, maka di analisis pendahuluan diberikan sebarang bilangan real epsilon positif, terus sejalan dengan definisi tadi, maka dipilih bilangan real. Nah ini. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta, maka kata dipilih di sini nanti akan mengarahkan kita bahwa sebisa mungkin kita harus memilih atau menemukan nilai dari delta ini yang tentunya sejalan dengan definisi yang disajikan tadi di bagian awal ini. Nah, makanya di sini misalnya delta sama dengan belum terjawab sama sekali, berapa nilai deltanya. Nah, yang jelas delta positif atau lebih dari 0. Kemudian jika X, U elemen dari 0,0 sampai 2/V. Jadi pada interval ini seperti yang kami jelaskan tadi di penulisannya 0,2/V. Jadi interval buka 0 sampai 2/V. Dengan X, nilai mutlak X dikurang U kurang dari delta. Maka berlaku nilai mutlak Fx dikurang Fu kurang dari epsilon. Nah, karena fungsinya adalah sin super X, maka untuk fungsi Fx-nya kita ganti menjadi sin super X, kemudian fungsi Fu-nya diganti menjadi sin super U. Nah, setelah langkah ini, kita mengalami kesulitan. Kita mengalami kesulitan untuk memilih nilai delta yang sesuai atau nilai delta yang memenuhi dari persyaratan yang ada di sini. Nah, kesulitan ini memberikan indikasi bahwa fungsi Fx sin super X ini itu tidak kontinu seragam. Karena kita sulit menunjukkan bahwa ada nilai delta yang memenuhi ini tadi. Jarak dari X dan ke U atau jarak X dengan U itu kurang dari delta, maka berlaku selisih Fx dengan Fu kurang dari epsilon. Nilai delta yang kita butuhkan atau yang kita cari di sini itu belum atau kita mengalami kesulitan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hal ini berarti fungsi f dengan rumus fungsi f sin super X ini tidak kontinu seragam pada interval buka 0 sampai 2/V. Nah, itu belum cukup untuk membuktikan bahwa tidak kontinu seragam. Tetapi kesulitan kita untuk memilih nilai delta di sini itu merupakan indikasi atau motivasi bagi kita untuk membuktikan sebaliknya bahwa Fx sin super X ini tidak kontinu seragam pada interval yang ada di soal, yaitu 0 sampai 2/V. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan itu, nah kita sudah akan masuk berusaha untuk membuktikan, karena tadi indikasi awal yang kita alami atau kita temukan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu seragam, maka untuk betul-betul meyakinkan atau memastikan
haruslah dibuktikan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu seragam. Nah, di slide ini sudah ditampilkan kriteria dari ketak kontinuan seragam suatu fungsi. Jadi, misalkan himpunan A anggota dari himpunan bagian dari himpunan R, real, dan fungsi F memetakan dari A ke R, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Ada 3 pernyataan di sini yang ekivalen yang memiliki makna bahwa jika salah satu dari pernyataan ini terpenuhi, maka pernyataan yang lain pun seperti itu. Misalnya, jika F tidak kontinu seragam pada A, maka pasti di nomor 2 ini yang merupakan negasi dari definisi fungsi kontinu seragam juga akan terpenuhi, begitupun yang ketiga. Jadi yang kedua ini adalah negasi dari fungsi kontinu yang ditampilkan di awal tadi. Nah, kata terdapat di sini, terdapat epsilon 0 positif. Nah, kalau kita kembali melihat definisi dari fungsi kontinu seragam, untuk setiap, di definisinya ada kata untuk setiap, maka negasinya adalah terdapat epsilon 0, sehingga untuk setiap terdapat titik-titik, untuk setiap delta positif terdapat titik-titik, X delta kemudian U delta yang merupakan anggota dari A, sehingga jarak dari X delta dengan U delta kurang dari delta, dan selisih dari fungsi F X delta dengan F U delta lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Nah, inilah yang merupakan negasinya juga. Pada fungsi yang pertama tadi, definisinya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, sehingga pada ingkaran atau negasi dari definisi itu berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi yang tadinya redaksinya adalah untuk setiap, berubah menjadi terdapat, artinya ini merupakan negasi dari atau kebalikan dari definisi fungsi kontinu seragam. Kemudian yang ketiga, inilah kriteria dari fungsi yang tidak kontinu seragam. Jadi kriteria ketak kontinu seragam inilah yang ketiga. Terdapat epsilon positif dan 2 barisan xn dan un di A, sehingga limit xn dikurang un sama dengan 0, dan jarak antara fxn dikurang fun itu lebih dari atau sama dengan. Jadi dengan menggunakan kriteria ini, nanti kita akan yang pertama memilih tentunya epsilon 0 yang nilainya lebih epsilon 0 lebih dari 0 atau positif. Kemudian 2 barisan, ada barisan xn dan un, yang keduanya merupakan anggota dari A. Jadi kalau dari soal tadi, maka barisan xn dan un ini harus masuk ke interval 0 sampai 2 per pi tadi. Lalu akan ditunjukkan bahwa jika limitnya xn kurang n sama dengan 0, sedangkan selisih dari kedua fungsi itu ternyata ada lebih dari atau sama dengan epsilon. Baik. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan kriteria tadi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi inilah kriteria yang akan digunakan. Kemudian yang pertama, kita memilih terlebih dahulu barisan xn. Di sini karena nilainya pada fungsinya tadi adalah sin
sin super X, maka kita akan mencoba memulai suatu barisannya dengan memilih sin X yang nilainya adalah 0. Sebagaimana diketahui, yang nilainya 0 adalah mulai dari 0 derajat, 180 derajat, kemudian 360 derajat, dan 540 derajat. Kalau kita lihat, selisih dari setiap suku pada barisan ini adalah 180. Nah, dari itu kita bisa memperoleh rumus fungsinya, rumus barisannya atau persamaan barisannya, Xn-nya adalah NV. V itu sendiri nilainya adalah 180 derajat. Jadi diperolehlah barisan Xn ini NV. Nah, karena fungsinya tadi adalah sin super X pada soal itu, maka barisan Xn-nya seper NV diperoleh dari sini. Nah, kemudian begitupun pada barisan UN. Untuk barisan UN ini, kalau tadi di sin X-nya kita ambil nilai sin yang nilainya 0, maka untuk sin U, untuk menemukan barisan UN ini dipilih nilai sin 1 atau min 1. Nah, sebagaimana diketahui untuk nilai sin 1 atau min 1 itu mulai dari 90, 270, dan seterusnya. Sampai 630. Ini kalau dilanjutkan, tentu dengan mencari terlebih dahulu selisih dari suku-sukunya, nanti akan ditemukan atau akan diperoleh berapa suku selanjutnya. Sehingga dari itu diperolehlah UN ini atau barisan UN, yaitu persamaannya NV ditambah pi per 2, atau kalau disamakan penyebutnya atau disederhanakan, maka 2NV ditambah pi per 2. Nah, karena fungsinya adalah sin U seperti yang sin super X tadi, di sini sin super U, maka barisan UN adalah 2 per 2NV ditambah pi. Karena tadi UN-nya adalah jadi kita sudah memperoleh dua barisan. Barisan UN-nya adalah 2 per 2NV ditambah V, kemudian barisan XN-nya adalah seper NV 1 per NV atau seper NV. Oke, jadi sebagaimana kriteria tadi, kita sudah memilih XN dan UN yang merupakan anggota dari atau merupakan elemen dari A, di mana A itu sendiri adalah berada pada interval 0 sampai 2 per V tadi. Oke. Baik, langkah selanjutnya, karena XN dan UN-nya tadi sudah kita pilih atau sudah ditemukan, maka selanjutnya kita akan melihat apakah limit XN dan UN itu sama dengan 0, limit XN dikurang UN sama dengan 0, dan selisih dari fungsi fx dan xn dan fun ini lebih dari atau sama dengan epsilon. Di mana epsilon itu sendiri adalah nilainya positif atau lebih dari 0. Baik, sebagaimana diketahui bahwa fungsi xn ini, barisan xn ini yang barisannya adalah seper NV itu konvergen ke 0, begitupun dengan UN. UN yang barisannya adalah 2 per 2 NV ditambah V juga konvergen ke 0. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa
Maaf. Oke. Dari sini dapat diketahui bahwa limit xn dikurang un, limit menuju tak hingga dari xn menuju kurang un itu sama dengan limit n menuju tak hingga. Kemudian tadi fungsinya adalah barisannya seper nv, kemudian dikurangi dengan barisan un itu sendiri adalah 2/nv. Itu sama dengan 0. Nah, kita sudah melakukan langkah yang ini. Nah, tinggal ini yang harus kita tunjukkan bahwa nilai epsilon positif yang kita pilih tadi epsilon 0 adalah 1, akan ditunjukkan bahwa selisih dari fungsi ini lebih dari atau sama dengan epsilon. Baik, di sini untuk selanjutnya nilai mutlak dari fxn dikurang fun sama dengan sin seper x dikurang sin seper u. Kemudian dimasukkan barisannya tadi sin n per pi karena xn-nya tadi adalah nv, kemudian sin 2 nv ditambah pi per 2 ini adalah nilai dari un. Lalu sebagaimana kita ketahui tadi di barisannya bahwa nilai dari barisan xn ini atau barisan xn ini adalah 0. Sehingga nilainya adalah 0. Sedangkan untuk barisan yang kedua yaitu un 2/n v ditambah pi itu adalah negatif 1 berpangkat n. Karena tadi nilainya adalah 1 atau min 1. Jika n-nya ganjil maka nilainya negatif, jika n-nya genap maka nilainya menjadi positif. Sehingga 0 dikurang, nah karena ini adalah nilai mutlak, maka pasti pada akhirnya baik jika diperoleh nilainya negatif untuk yang satu, jika n-nya ganjil tadi dan positif begitupun sebaliknya, maka tetap hasil akhirnya adalah 1. Ini sama dengan epsilon yang kita pilih tadi, yaitu sama dengan 1. Nah, di kriteria ini cukup kita tunjukkan apakah dia sama dengan atau lebih dari epsilon 0. Ternyata dari epsilon yang dipilih tadi adalah 1 sama dengan selisih dari kedua fungsi ini. Sehingga berdasarkan kriteria yang ketiga ini, maka kita bisa melihat bahwa dia memenuhi daripada kriteria ketak kontinuan fungsi, di mana saat kita memilih dua barisan yang berada di A atau merupakan anggota dari A, dalam konteksnya ini pada soal adalah pada interval 0 sampai 2 per pi, kemudian epsilon positif tadi dipilih sama dengan 1, kemudian telah ditunjukkan bahwa limit dari xn dikurang un nilainya adalah 0, sedangkan pada selisih dari fungsi fxn dan fun itu lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Dalam hal ini diperoleh bahwa nilainya sama dengan. Baik, inilah langkah yang ketiga adalah rencana penyelesaian. Jadi oret-oretan yang sudah kita jelaskan tadi, mulai dari rencana penyelesaian, tentunya untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembuktian dari
fungsi fx sama dengan sin seper x ini bahwa merupakan suatu fungsi yang tidak kontinu seragam pada interval 0 sampai 2/pi, maka kita harus menulis buktinya secara formal. Nah, ini juga merupakan langkah ketiga yang kita adopsi pada langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi ditulis bukti formalnya, pilih epsilon 0 sama dengan 1. Tadi di kriteria kan hanya dinyatakan bahwa epsilon itu nilainya positif atau lebih dari 0. Dalam hal ini kita memilih 1. Serta xn yaitu seper nv yang merupakan anggota dari atau berada pada interval 0 sampai 2/pi, kemudian dan UN atau barisan yang kedua yaitu 2/2 NV ditambah pi yang juga berada pada interval 0 sampai 2/pi. Sehingga limit n menuju tak hingga xn kurang UN sama dengan limit n menuju tak hingga seper NV kurang 2/2 NV ditambah V sama dengan 0. Dan kita akan menunjukkan sesuai dengan kriteria yang disampaikan tadi pada kriteria ketak kontinuan seragam pada fungsi. Jadi kita gunakan kriteria ketiga. Maka menulis bukti formalnya kita sesuaikan dengan kriteria yang ketiga ini. Jadi dipilih epsilon tadi sudah, kemudian dua barisan yang berada pada interval atau berada di himpunan A, kalau dalam kriteria secara baku ditulis dalam konteksnya di soal ini berada pada interval 0 sampai 2/v. Lalu tadi kita sudah melakukan itu, epsilonnya dipilih sama dengan 1, kemudian barisannya sudah. Selanjutnya adalah menunjukkan bahwa limit dari xn dikurangi un itu sama dengan 0. Nah, xn dan un itu sendiri sebagaimana telah dipilih adalah seper nv dan 2/2 nv ditambah pi. Nah, nilainya adalah 0 sesuai oret-oretan atau cakaran kita pada langkah yang sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan bahwa selisih atau ditulis nilai mutlak dari fxn dengan kurang fun atau selisih dari kedua barisan yang kita pilih tadi itu lebih dari atau sama dengan epsilon yang telah kita pilih. Setelah ditulis, jadi ditulis nilai mutlak fxn kurang fun sama dengan sin seper x kurang sin seper u, sin nv dikurang sin 2 nv ditambah pi/2, itu nilai akhirnya yang diperoleh adalah 1 dan ternyata sama dengan epsilon. Jadi memenuhi kriteria sebagaimana disampaikan pada poin ketiga tadi. Jadi lebih dari atau sama dengan epsilon. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memutuskan atau sudah bisa membuktikan bahwa fungsi fx sin seper x pada interval 0 sampai 2/pi itu merupakan fungsi yang tidak kontinu seragam. Lalu telah dibuktikan juga menggunakan kriteria ketak kontinuan fungsi seragam. Jadi kriteria yang ketiga tadi di sini sudah dituliskan bukti formalnya. Nah, yang terakhir kita menuliskan kesimpulan. Kesimpulan dari langkah-langkah yang kita telah lakukan tadi bahwa ternyata fungsi dengan rumus fungsinya adalah fx sama dengan sin seper x itu tidak kontinu seragam pada interval 0 sampai 2/pi. Jadi sudah terjawab tadi penyelidikan awalnya, lalu ternyata telah dibuktikan pula bahwa
betul tidak kontinu seragam. Nah, inilah langkah ketiga dari melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah berdasarkan rencana yang telah disusun. Dalam hal ini kita menulis bukti formalnya untuk memudahkan pembaca dalam melihat atau membaca bukti yang kita telah susun. Nah, kemudian yang terakhir adalah melihat kembali atau looking back dari langkah-langkah penyelesaian telah kita lakukan untuk memastikan apakah tidak ada langkah yang keliru atau kurang tepat berdasarkan langkah-langkah penyelesaian yang kita pilih. Baik, kita mulai dari awal terlebih dahulu untuk melihat kembali bahwa di soal ini memang tidak langsung diminta untuk membuktikan apakah dia kontinu seragam atau tidak kontinu seragam. Bukan langsung membuktikan, tetapi memeriksa terlebih dahulu. Maka langkah yang kita pilih pertama adalah menganalisis terlebih dahulu atau melihat terlebih dahulu berdasarkan definisi fungsi kontinu seragam. Tapi tadi berdasarkan hasil analisa kita kesulitan untuk menemukan. Kita belum bisa menemukan memilih nilai delta positif yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana pada definisi. Sehingga berdasarkan hal itu, maka ini yang menjadi dasar untuk kemudian bukan langsung memutuskan bahwa fungsi ini tidak kontinu seragam, tetapi menjadi motivasi awal kita untuk menyelidiki lebih dalam lagi atau menyelidiki lebih lanjut, tentu dengan menguji sebaliknya, karena kita kesulitan menunjukkan bahwa dia adalah fungsi kontinu seragam dengan memilih nilai delta ini, maka langkah yang dipilih selanjutnya adalah berusaha untuk membuktikan berdasarkan berdasarkan kriteria dari ketakkontinuan seragam ini. Nah, tadi langkah yang dipilih adalah terdapat epsilon 0, jadi pada penulisan bukti kita pilih terlebih dahulu epsilon 0 positif adalah sama dengan 1, lalu dicari barisan XN dan UN. Tadi untuk XN-nya dipilih nilai sin yang nilainya adalah 0, mulai dari 0 dan seterusnya, sehingga diperoleh rumus barisannya adalah XN sama dengan NV. Begitupun untuk UN ini dipilih untuk nilai sin yang 1 atau min 1. Selanjutnya, setelah melihat itu atau setelah memilih dua barisannya yang berada pada interval 0 sampai 2/pi, di sini kita menunjukkan bahwa ternyata barisan XN ini konvergen ke 0, begitupun dengan barisan UN. Sehingga dari sini bisa disimpulkan atau dilihat bahwa limit N menuju tak hingga XN dikurangi UN itu sama dengan limit N menuju tak hingga seper NV diperoleh dari barisan XN-nya, kemudian 2/2NV ditambah Pi diperoleh dari UN-nya, sama dengan 0. Nah, sampai di sini sudah kita lakukan, dan yang terakhir menunjukkan apakah dia lebih dari epsilon 0 yang dipilih tadi, yaitu 1, ataukah sama dengan. Nah, jadi kita akan menunjukkan itu nilai mutlak Fxn kurang Fun, selanjutnya diganti nilainya sesuai dengan fungsi dari seper X ini dan seper U sampai diperoleh bahwa nilainya adalah 1, karena untuk nilai negatif 1 ini ketika berpangkat ganjil nilainya adalah negatif, artinya misalnya min 1 pangkat 1 nilainya adalah negatif, yaitu min 1, nanti kalau dikurang 0 dikurang negatif 1
itu hasilnya adalah 1, nanti akan kembali juga karena ini adalah nilai mutlak, nilainya diperoleh 1 sama dengan epsilon 0. Nah, inilah bukti formal yang ditulis sebagaimana kriteria tadi. Jadi epsilon 0-nya adalah 1, lalu ditunjukkan barisan xn dan un-nya yang berada pada interval sesuai pada soal. Lalu selanjutnya ditunjukkan bahwa limit xn, un itu nilainya adalah 0, sedangkan untuk selisih dari fungsi itu lebih dari atau sama dengan epsilon. Dalam hal ini, epsilon yang kita pilih sama dengan nilai selisih fungsi. Maka kesimpulan terakhirnya yang kita bisa nyatakan adalah bahwa rumus fx fungsi dengan rumus fungsinya adalah sin per x tidak kontinus seragam pada interval 0 sampai 2/2. Baik, itulah penjelasan kami. Sekali lagi bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan ada panduan yang banyak digunakan atau secara umum kita kenal, mulai dari memahami masalah terlebih dahulu, kemudian menyusun rencana, melaksanakan rencana, yang terakhir untuk memastikan kita mengingat kembali. Sekali lagi, mohon maaf jika pada penjelasan ada yang kurang tepat atau bahkan keliru. Semoga pada kesempatan selanjutnya bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya pribadi dan tentunya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.